Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, Engkau sungguh amat baik. Telah berikan waktu terbaik bagi kami untuk dapat beribadah. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami butuh Roh Kudus untuk hadir. Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan berikan. Kami sambut berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Siapa yang berbahagia malam ini tolong lambaikan tangan. Terima kasih. Di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Siapa yang berbahagia? Wahyu 1 ayat 3. Yang disebut berbahagia adalah siapa? Yang membaca. Siapa yang membaca? Saya sementara membaca untuk saudara sekalian. Kemudian yang kedua siapa? Yang mendengarkan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga siapa mereka? Yang menurutinya. Puji Tuhan. Tadi saudara katakan ada amin. Oke, yang berbahagia kalau masih muka muram bukan berbahagia. Jadi kasih lihat di samping kiri, jangan buka maskernya. Tunjukkan mata yang berbahagia. Disilakan. Kiri kanan Anda. Luar biasa. Saudara, jujur, tidak ada yang tahu karena mata tidak bisa melihat berbahagia. Baik, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh amat baik. Saudara dan saya bisa dikuatkan di dalam KKR ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada pimpinan Pendeta Ronald Rantung, luar biasa, menggagas acara yang luar biasa. Kepada officer Pendeta Saka, dan ternyata saya baru tahu Pendeta Saka ini masih ada hubungan saudara dengan saya. Luar biasa. Demikian Pak Jimmy juga. Pak Jimmy karena mertua saya Pam Pesik. Pak Jimmy sama-sama Pesik pasti masih famili. Dan saya mengucapkan terima kasih panitia, luar biasa. Pilih judul Tuhan, aku ingin dekat. Karena memang kita harus mempersiapkan diri. Tadi Wahyu 1 ayat 3, bagian terakhir, waktunya sudah dekat. Dan kita harus dekat dengan Tuhan. Saya ingin berterima kasih selanjutnya kepada Ibu Ceni Tarigan Waro. Karena beliau, saya bisa ada di sini. Oke, mungkin dia ada nonton di Facebook. Tuhan memberkatinya. Dan saya ingin berterima kasih untuk semua yang telah hadir. Satu lagi saya mau katakan, saya senang lihat tulisan di belakang ini. Karena ditulis jam 7 sampai selesai. Jadi saudara sekalian, kalau saya bicara lama, sampai selesai. Tadi saya tanya kepada Pendeta Jack Mundung, berapa lama saya bisa berbicara? Ya, 8:30 atau lewat-lewat juga tidak apa-apa. Tapi saya lihat di sini sampai selesai. Tapi jujur, yang akan menentukan panjang pendek khotbah saya sebenarnya saudara sekalian. Kalau saya lihat aminnya sudah mulai loyo, itu tandanya saudara sudah tidak mau dengar lagi. Artinya saya harus berhenti. Ada amin? Bagaimana Pak Ketua? Masih kencang. Oke. Satu yang penting saya mau katakan, malam hari ini, sesuai dengan Executive Speech Writer Newsletter volume 8 nomor 1. Mereka mengadakan penelitian. Mereka temukan 20% kecelakaan karena tabrakan mobil. Yang saya mau sampaikan ini, 0,001% kecelakaan terjadi di gereja pada saat ibadah. Saudara semua sementara beribadah di ruangan ini sudah tepat. Karena ini adalah tempat teraman menurut hasil penelitian. Ada amin? Masih kuat, lama kita berhenti. Dan saya senang saudaraku, karena judul ini cocok untuk saya pribadi. Cocok sekali.
1 Timotius 2 ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 3 sangat cocok judul ini. Dan ini firman yang akan saya sampaikan. Karena Tuhan merindukan, sudah bisa baca di sini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ingat, berkenan kepada siapa? Allah. Di ayat yang keempat, ini dia pengharapan kita semua. Yang menghendaki supaya apa? Semua orang, tidak cuma orang Amurang. Semua orang. Saya senang, terima kasih karena ada keluarga saya di sini. Dari letter A. Betul? Kawangkoan bawah. Itu lebih tepat. Terima kasih. Ini saudara-saudara saya. Mereka bisa hadir dan memuliakan nama Tuhan malam ini. Dan luar biasa, bukan hanya untuk saudara-saudara saya, tapi kita semua. Ayat ini katakan, dia juru selamat rindu. Kita diselamatkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak kita satu kali lagi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Dan kami akan melanjutkan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus menuntun kami. Agar kami benar-benar mengerti maksud Tuhan. Dan sesuai dengan judul malam ini Bapa, kami rindu untuk dekat dengan Engkau. Roh Kuduslah yang sanggupkan kami. Ampuni dosa kami, sambut berkat-Mu Bapa, kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sudah semprot hand sanitizer tadi. Jadi boleh izinkan saya untuk buka ini. Agak sesak napas soalnya pakai ini. Kalau saudara tidak percaya, coba ganti saya di sini. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan, aku ingin dekat. Kalau tadi janji keselamatan. Sekarang kita lagi berada di dunia ini. Saya ingin dekat oleh karena saya kategorikan kurang lebih ada 3. Yang pertama karena kita sakit. Orang yang sakit butuh dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang kedua apa? Oh, karena kita butuh berkat dari Tuhan. Berkat karena pendidikan dan sebagainya. Kita akan lihat satu persatu. Dan yang ketiga, karena kita ingin diselamatkan. Ada amin sampai sini? Mari kita lihat satu persatu. Mulai yang pertama, karena kita sakit. Lucunya, kita sakit karena kesalahan kita juga. Maka banyak sampai polote tupuru, berdoa Pak Tuhan, begitu sakit, Tuhan sembuhkan. Makanya dulu diatur, bukan sopara baru datang Pak Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Janjinya Mazmur 103 ayat 3. Ini janji Tuhan. Dan ini salah satu ayat kesukaan saya kalau disuruh berdoa orang sakit. Ayat ini menyebutkan Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Apa bunyinya? Tuhan akan ampuni segala kesalahan kita semua. Dia ampuni. Kemudian habis itu apa? Oh, segala penyakit dia sembuhkan. Luar biasa Tuhan kita. Kita mau dekat dengan dia karena kita sakit. Ingat ini. Dia akan sembuhkan. Dan dia ampuni juga dosa kita. Yang berikut kalau saudara baca Yeremia 33 ayat 6. Ini janji luar biasa lagi. Tentang apa? Tentang kesembuhan. Tuhan akan berikan yang berlimpah. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan berikan bagi yang sakit. Janji luar biasa. Sekarang lagi COVID-19. Betul? Banyak saudara-saudara saya yang saya dengar, sahabat saya yang meninggal karena COVID. Barusan kemarin salah satu sahabat saya, saudara Eli Mutuan, meninggal karena COVID. Dia meninggal di Kabanjahe sana, Sumatera Utara. Tapi kebanyakan umat Tuhan bilang, kita punya ayat yang dahsyat. Apa itu ayatnya di firman Tuhan? Ini sangat viral ayat ini. Mazmur 91. Mazmur 91 itu digunakan oleh hampir semua umat Tuhan. Karena ayat itu katanya mengandung janji yang dahsyat.
Apa itu janjinya? Sudah perhatikan mulai dari ayat pertama. Ini ada berapa ayat, tapi saya tidak akan baca semua. Tetapi beberapa ayat di awal dia katakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dia katakan bahwa selanjutnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan apa itu? Kubuh pertahananku. Sudah mulai tua kelihatan ini. Mata sudah mulai payah, usur. Allahku yang kupercaya karena dia adalah tempat perlindungan. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Apa di sana disebutkan? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat. Setan boleh pasang jerat, tapi Tuhan yang akan apa? Lepaskan. Kemudian apa lagi? Penyakit sampar pun yang busuk Tuhan akan halaukan. Betul? Oke. Apalagi yang selanjutnya? Kalau saya perhatikan ayat-ayat ini janji Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita akan bilang, kita punya penangkal COVID-19. Ayat ini. Pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang meninggal karena COVID? Ada yang mungkin bilang, wah ini tidak sesuai dengan ayat-ayat tadi. Gimana janji Tuhan? Perlindungan tadi. Kesembuhan tadi. Betul? Mari kita lihat lebih dalam. Ini ayat yang menurut saya baik sekali untuk kita renungkan dan kita memahaminya. Kalau kita perhatikan Yohanes 9 ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Yohanes pasal 9. Ini bisa menjawab kenapa ada umat Tuhan yang kena COVID. Ini peristiwa pada saat Yesus sedang lewat, ia melihat ada seorang yang apa? Buta sejak lahir. Kemudian di ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya, Tuhan, ini salah siapa? Apakah salah orang tuanya atau dia? Nah ini dia, ayat yang ketiga, menurut saya ini jawaban Tuhan yang dahsyat, yang bisa menjawab bagi mereka yang ragu bahwa Tuhan itu menyertai. Apa itu? Ayat ketiga, jawab Yesus. Apa dia katakan? Di sana? Bukan dia, bukan anak yang buta itu, bukan. Bukan juga siapa? Bukan orang tuanya. Tetapi supaya apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ini perlu iman yang kuat memahami ini. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui orang yang meninggal itu. Ayat yang indah itu ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 menguatkan Yohanes 9 ayat 3. Apa disebutkan di sana? Pengkhotbah 3 ayat 11. Di sana disebutkan bahwa waktu Tuhan, waktu yang apa? Terbaik. Indah pada waktunya. Tetapi kita manusia tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan. Kita yang tidak mengerti. Itu sebabnya saya bilang, kita harus terima dengan apa? Dengan iman. Sampai sini, ada amin. Masih kuat ini ketua? Wah, berarti agak panjang kita ini. Minta maaf kalau lama baru berhenti. Jadi saudaraku, bersyukur kepada Tuhan, karena dia berikan apa? Janji. Sembuh. Kalau tidak sembuh, ingat janji tadi. Supaya Tuhan dipermuliakan kepada yang bersangkutan. Itu kalau kita berbicara tentang yang sakit, yang kita butuh untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang butuh untuk berkat? Berapa banyak di sini yang sementara sekolah? Tolong angkat tangan. Sedikit? Atau tidak ada? Oh, ada. Tania. Ponakan saya. Dia dari non SDA. Lagi sekolah, butuh berkat Tuhan, minta. Tuhan, aku ingin dekat. Janji Tuhan, Yakobus 1 ayat 5, biarlah menjadi bagian saya. Minta. Tuhan katakan, aku akan memberikan apa? Di sana. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada yang kurang, hikmat, minta.
Tuhan berikan. Sehingga pendidikan akan sukses. Berkat itu Tuhan akan berikan. Dan buat kita semua, selain yang sementara pendidikan, buat kita semua, ingat janji ini. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ini ayat di awal berbicara tentang tadi yang disebut oleh Pendeta Tandidio. Bahwa bawalah apa? Persembahan persepuluhanmu. Tetapi kalau saudara perhatikan di bagian akhir ayat ini, tidakkah aku akan apa? Membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang limpah buat saudara dan saya. Jadi bukan cuma keselamatan yang Tuhan berikan. Dia juga ingin supaya saudara dan saya sangat diberkati. Ada amin sampai sini? Masih lama ini selesai ini. Saya senang sekali judul ini memberikan kita semua kekuatan. Memberikan kita harapan. Itu sebabnya Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Kalau kita sakit, Dia akan sembuhkan. Kalau kita sedang berusaha, kita sedang melakukan apapun, ada berkat yang luar biasa. Sekarang kita akan bicara tentang keselamatan. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kita satu kali lagi. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin mengenal-Mu lebih dekat. Dan kami butuh Roh Kudus. Sanggupkan kami untuk memahami maksud dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan hati kami dipenuhi dengan sukacita dan berkat sorgawi. Ampuni kami Bapa. Kami sambut berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan banyak janji. Saya ingin 4 ayat ini untuk saudara bawa pulang dan taruh itu di kepala. Bahwa ayat-ayat ini adalah janji keselamatan dari sorga. Yang pertama, Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, apa bunyinya di sana? Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu siapa? Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Ayat yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes berapa? 4 ayat 16. Yohanes 4 ayat 16. Apa bunyinya di sana? Oh, saya salah kutip. Bukan Yohanes 4 ayat 16, sorry. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Apa bunyinya di sana? Akulah Tuhan dan tidak ada apa? Juru selamat selain daripada aku. Tuhan mau katakan bahwa hanya Dia juru selamat. Tidak ada yang lain. Kisah 4 ayat 12 lebih menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada siapa. Kepada siapa yang Dia berikan kuasa untuk diselamatkan. Hanya kepada siapa? Yesus? Yesus Kristus. Itu ayat-ayat yang menegaskan. Dan saya mau pertegas satu hal ini. Karena ada saudara saya dekat, sepupu saya sendiri. Dia tidak percaya dengan konsep Trinitas. Dan saya perlu untuk jelaskan. Apa yang saya utarakan kepada dia, saya ingin malam hari ini saya juga menjelaskan dari firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan dekat dengan Tuhan kalau kita tidak mempercayainya? Saya mulai penjelasannya dengan beberapa argumen yang dia sampaikan. Kalau Tuhan kenapa bisa mati? Itu pertanyaannya. Kemudian, kalau dia Tuhan mati, terus bagaimana kita? Tidak ada harapan. Banyak sekali dalil-dalil yang dia sampaikan. Kemudian saya menjelaskannya dengan cara demikian. Kalau Allah Bapa, kita tidak perlu ragu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, itulah Allah Bapa. Betul? Sekarang bagaimana berbicara tentang Yesus Kristus? Karena Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, yang tadi kita sudah lihat dalam Lukas 2 ayat 11. Kemudian Roh Kudus.
Bagaimana penjelasannya? Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, apa bunyinya? Bahwa firman itu adalah siapa? Bahwa firman itu adalah Allah. Kemudian itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah, firman. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan firman itu telah berubah menjadi siapa? Manusia. Itu sebabnya pada saat dia masih sebagai firman, dia sebagai Allah, dia tidak akan pernah dapat mati. Tetapi begitu dia menjadi manusia, walaupun dia tidak berdosa, dia bisa mati. Itu sebabnya dia bisa selamatkan kita di salib Golgota. Sekarang kita bicara tentang Rohul Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Yohanes 14. Di sana sangat jelas menyebutkan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Kata siapa? Yesus. Sebelum dia naik ke sorga. Apa yang dia minta? Untuk memberikan seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Ayat selanjutnya. Ayat 17. Disebutkan di sana. Yaitu siapa? Roh. Roh siapa? Roh kebenaran. Roh apa itu? Roh Kudus. Oke. Mari saya bawa pikiran Bapak Ibu sekalian kepada proses penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 apa disebutkan di sana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, pada mulanya siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat ya. Kemudian ayat yang kedua menyebutkan apa? Bumi belum berbentuk. Kemudian di bagian bawah, roh Allah melayang-layang. Roh Allah inilah roh yang sama digambarkan oleh Yohanes. Itulah Roh Kudus. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan di sana. Berfirmanlah Allah. Firman yang sama yang digambarkan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang berubah menjadi manusia di ayat 14. Itulah siapa? Yesus Kristus. Di dalam proses penciptaan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di sana. Ada amin sampai sini. Bagi mereka yang tidak percaya Trinitas, bertobat saudara. Minta doa. Minta doa supaya hati yang keras itu Tuhan ubahkan. Yehezkiel 36 ayat 26. Hati yang keras dia gantikan dengan hati yang lembut. Dan hanya Tuhan yang sanggupkan itu. Ada amin sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf sudah sampai jam berapa ini? Masih tetap lanjut? Saya harus lihat jam supaya jangan saya juga kebablasan terlalu lama. Kalau ikut teori tinggal 8 menit ini. Setengah 9. Tetapi kita pakai yang ini sampai selesai. Oke. Ada amin lagi? Masih kuat? Oke. Kita lanjut. Kalau begitu, kita perlu cari tahu Yesus Kristus yang adalah keselamatan kita. Ini bagian saya paling suka. Karena ini menjelaskan siapa juru selamat yang kita sebutkan tadi di awal. Yang oleh Yesaya 43 ayat 11 tadi disebutkan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian tadi di dalam Lukas 2 ayat yang 11 dia katakan telah lahir juru selamat. Siapa dia? Ini yang perlu kita dalami. Dan saya biasanya kalau KKR saya akan pakai KTP sebagai cara untuk menguji Mesias itu. Cara KTP kita akan lihat. Karena di dalam Matius 24 ayat 24 katakan bahwa akan banyak Mesias palsu yang muncul pada akhir zaman. Tetapi mari kita lihat, kita uji sesuai dengan apa tadi? KTP. Di KTP biasanya apa yang ada di sana? Yang pertama, apa? Nama. Jadi mari kita cari tahu di dalam Alkitab, juru selamat kita namanya siapa. Dan kita dapati di dalam Lukas 1, ayat yang keberapa? 31. Apa di sana disebutkan? Lukas 1 ayat 31 disebutkan di sana, sesungguhnya engkau akan mengandung Maria
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendak menamai dia siapa? Yesus. Jadi juru selamat kita namanya harus Yesus. Jangan salah, namanya harus Yesus. Dan kalau saudara baca Lukas pasal 1 mulai dari awal dan seterusnya, saudara akan dapati bahwa bapaknya harus bernama Yusuf, ibunya harus bernama Maria, dan dia punya tante bernama Elizabeth, dia punya sepupu bernama Yohanes Pembaptis. Itu harus jelas. Sesudah nama di KTP ada apa? Tempat, tanggal lahir. Nah, kita konsentrasi. Kalau tempat kita sudah tahu di Bethlehem. Kemudian tanggal lahir, ini yang menarik. Lukas 1 ayatnya yang ke-26. Apa disebutkan di sana? Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke seluruh kota di Galilea bernama Nazaret. Dalam bulan yang keberapa? 6. Malaikat Gabriel ini adalah malaikat yang sama yang datang kepada siapa? Abraham. Waktu dia memberitakan kabar baik menjadi bapa umat percaya. Malaikat Gabriel, malaikat yang sama, datang kepada Maria. Dalam bulan yang ke-6. Jadi Maria hamil mulai bulan ke-6 itu. Mari kita hitung sama-sama apa kata Alkitab. Saudara buka di kamus Alkitab. Cari kata bulan di sana. Dan saudara akan dapati bahwa sejak pembuangan di Babel, perhitungan bulan bangsa Yahudi dihitung dari bulan keberapa? Bulan ketiga. Jadi jangan kita bilang pada bulan ke-6, oh berarti sekarang di bulan Juni. Maka hitunglah kehamilan dari siapa? Dari Maria. Tidak begitu. Harus dihitung karena ini sejak pembuangan di Babel. Artinya Yesus hidup di zaman itu. Sejak pembuangan ke Babel, sekian waktu kemudian, perhitungannya dihitung dari bulan ketiga maksud saya. Sehingga pada bulan ke-6 harus dihitung begini. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian hamil. Kalau dia hamil berapa bulan biasanya? Saya belum pernah hamil masalahnya. 9 bulan. Jadi tadi sampai di bulan berapa? September. Tambah 9 bulan, berapa lama? Jatuh bulan apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Pertanyaan, siapa yang dirayakan bulan Desember? Apakah itu Yesus yang asli sesuai Alkitab? Oh ada yang bilang, itu kan Natal, kita rayakan saja kelahiran Yesus itu. Tetapi Alkitab tidak pernah menyuruh untuk merayakan hari Natal. Alkitab tidak suruh. Kenapa? Baru tanggal saja tidak cocok. Tapi kita lanjutkan. Kita lanjutkan firman ini. Sesudah tanggal, apa lagi? Atau biasanya saya akan tanya begini. Misalnya Ibu Ana. Ibu lahir bulan apa? Bulan apa? Bulan April. Mulai besok kita ganti jadi Januari lah. Boleh? Karena Isa Al-Masih Juru Selamat kita lahirnya bukan bulan Desember, tapi dirayakan bulan Desember. Itu maksud saya. Kemudian ada yang coba bilang begini. Ya pakai rumus tahun gobel dan segala macam. Dan sehingga jatuh-jatuhnya dicoba-coba, dicocok-cocokkan. Maka saya lihat di YouTube itu ada. Dan disebutkan, oh dia lahir jatuh di bulan Desember. Saya katakan ini luar biasa. Baca Lukas 2 ayat 8. Menjawab bahwa memang betul bukan bulan Desember. Apa Lukas 2 ayat 8? Coba dibuka. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Saudaraku, buka Google dan saudara cek mulai dari tahun waktu itu sampai detik ini. Di timur tengah sana, bulan Desember suhunya tidak pernah lewat 10 derajat. Apa artinya? Alkitab tidak bohong.
Tidak ada gembala di padang pada bulan Desember. Sedangkan ayat ini menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Bahwa ada gembala di padang. Itu sebabnya saya bilang, jangan kita mengikuti yang bukan harus yang ada di Alkitab. Ada amin sampai sini? Terima kasih. Selanjutnya apa? Pak Roring, Pendeta Roring. Sesudah tanggal lahir. Alamatnya Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, 4. Itu alamatnya. Di mana itu? Karena saya mau suka cepat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dia bilang jangan kita gelisah. Jangan kita apa? Gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Dan ini alamatnya. Karena dia tinggal di sorga. Dan sebagaimana permulaan tadi saya katakan, dia rindu supaya kita semua diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Sehingga pada saat berbicara tentang alamatnya, dia mau saudara dan saya juga ada di sana. Ayat 3 dan 4 menegaskannya. Ada amin sampai sini? Luar biasa. Kita lanjutkan. Sesudah alamat apa? Pekerjaan. Ada tulis di situ pekerjaan? Pekerjaannya tukang kayu. Tetapi pekerjaan utamanya adalah menyelamatkan orang. Di dalam Yohanes 7 ayat 22 tadi kita tes, saya bilang coba tes. Yohanes 7 ayat 22. Pada saat dia ada di dunia ini, pekerjaannya dari waktu ke waktu hanya mau menyembuhkan orang sakit. Dan dia rindu untuk diselamatkan. Siapa saja yang mau untuk diselamatkan. Apalagi sesudah pekerjaan. Apa itu? Agama. Ini menarik ini. Agama. Sekali lagi, kita bicara tentang agama harus sesuai Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Ini agama Yesus. Apa terdapat di sana? Lukas 4 ayat yang ke-16. Dia datang ke Nazaret. Kenapa ke Nazaret? Karena dia bukan orang Amura. Karena di Nazaretlah dia tempat dia dibesarkan. Apa yang dia lakukan dan menurut kebiasaannya. Ternyata Yesus Kristus punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Apa yang dia lakukan? Pada hari apa itu? Hari Sabat. Menarik ini. Sabat. Hari Sabat ini sebenarnya topik khusus. Karena akan kita bicarakan di hari-hari akan datang. Tetapi saya mau kasih bocoran. Hari Sabat ini. Buat saudara dan saya. Buat saudara-saudara saya yang ada di sini. Hari Sabat harus sesuai dengan Alkitab. Dan apa kata Alkitab tentang hari Sabat? Mulai dari proses penciptaan. Tuhan sudah berbicara tentang hari Sabat. Tentang hari ke-7. Hari perbaktian. Lalu lihat di dalam Kejadian pasal 2. Mulai ayat pertama, kedua, ketiga. Kita akan dapati setelah dia menciptakan apa? Langit dan bumi. Ayat yang kedua katakan apa? Pada hari yang ke-7 dia berhenti dari semua pekerjaannya. Ayat yang ketiga, ini bagian yang saya suka. Apa yang dia lakukan? Pada hari itu dia memberkati saudaraku. Hari ke-7 itu dia berkati. Dan dia kuduskan. Saudaraku, hari ke-7 dia kuduskan, dia sucikan. Tadi saya sebutkan hari Sabat. Ada apa ini hari Sabat, hari ke-7? Dan kalau saudara pelajari mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai seterusnya, saudara akan dapati bahwa dari zaman ke zaman berbicara tentang pengudusan hari Sabat, hari ke-7. Keluaran 20 ayat 8 sangat jelas. Pada saat Tuhan memberikan 2 loh batu di Gunung Sinai kepada Musa. 10 hukum itu. Hukum keempat yang saya sebutkan tadi Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Raja Daud berhari Sabat? Saudara pernah dengar Raja Daud dia berhari Sabat? Mazmur 92 ayat 1. Jelas sekali bahwa dia berhari Sabat. Raja Daud. Apa bunyi Mazmur 92 ayat yang pertama? Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Wah, dia berhari Sabat, saudara. Untuk apa dia tulis kalau dia tidak berhari Sabat? Kita lanjutkan. Di zaman perjanjian ini yang saya sebutkan, ada yang bilang, ini kan semua ayat perjanjian lama. Di perjanjian baru ada tidak? Baca Kisah Para Rasul 1 sampai selesai, saudara dapati murid-murid Yesus di dalam pengembalaannya, dalam dia menyelamatkan banyak orang, mereka berhari Sabat. Sesudah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya berhari Sabat. Timbul pertanyaan, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Coba saudara lihat Markus pasalnya yang ke-15. Markus 15 ayatnya yang ke-42. Ini bagian, saya mau coba supaya jangan terlalu lama ini Pendeta Mundung. Karena sudah lewat dosis ini, waktunya sudah habis. Oke, Markus pasal 15 ayatnya ke-42. Apa bunyinya? Sementara itu hari mulai malam. Ini berbicara tentang peristiwa kematian siapa? Yesus di Golgota. Hari mulai apa? Malam. Hari itu adalah hari apa? Persiapan. Yaitu hari menjelang Sabat. Berarti ayat ini menjelaskan ada hari persiapan dan ada hari Sabat. Oke? Kita loncat Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1. Apa disebutkan di sana? Setelah lewat hari Sabat. Oke, tahan dulu. Jadi tadi Markus 15 ayat 42 bilang ada hari persiapan, ada hari Sabat. Ayat ini sekarang bilang setelah Sabat lewat, apa? Maria Magdalena ibu serta Salome beli rempah-rempah, pergi ke kubur. Ayat yang kedua menyebutkan apa? Oh sudah, ayat pertama saja. Jadi setelah Sabat lewat, hari pertama pada Minggu. Ada 3 hari berarti di sini. Yaitu hari persiapan, hari Sabat, dan hari pertama. Sehingga kita dapati hari Sabat itu hari apa? Kenapa ada Jumat Agung? Itulah memperingati kematian. Tetapi ayat ini dengan jelas menyebutkan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan ini ayat yang saya sering pakai untuk menceritakan bagaimana saya secara pribadi sangat mencintai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Ibrani 4 ayat 9. Apa itu? Saya sebagai anggota gereja masih Advent hari ke-7, saya katakan Tuhan terima kasih untuk ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang Tuhan katakan masih tersedia 1 hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Bukan saya yang katakan, tapi ayat ini katakan yang menikmati hari ke-7, dia bilang itu adalah umat Allah. Itu sebabnya saya bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Saya anggota gereja masih Advent hari ke-7. Karena ayat ini sangat jelas bilang, saya ini umat Allah. Ada amin sudah? Amin. Puji Tuhan. Saya sudah komit untuk katakan bahwa saya tidak mau panjang. Itu sebabnya saya mau ringkaskan apa yang sudah sampai malam ini. Bahwa Tuhan sungguh amat baik. Dia rindu saudara dan saya untuk dekat dengan Dia. Apapun kondisi kita, mungkin kita lagi sakit. Saya ingat, Dia bukan hanya juru selamat. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Janjinya pasti. Apapun keadaan kita, lagi sakit, jangan takut. Tuhan akan sembuhkan. Kita dalam kesesakan karena urusan ekonomi dan sebagainya, tidak usah takut.
Dia akan berikan berkat yang limpah buat saudara dan saya. Dan yang luar biasa, dia adalah juru selamat. Dia rindu kita semua diselamatkan. Ada amin? Saya mengajak kita semua berdiri dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Dan kami memuji kebesaran Tuhan yang luar biasa yang telah berlaku bagi kami. Malam ini Tuhan berikan kami pelajaran yang indah. Yang berbicara bahwa kami memang butuh untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Waktu kami tidak lama lagi. Tetapi kami berterima kasih. Karena Tuhan mau supaya kami semua diselamatkan. Biarlah janji Tuhan ini menjadi bagian kami semua yang berada di tempat ini, termasuk yang menonton di rumah. Roh Kudus biarlah menuntun kami semua. Untuk kami disanggupkan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus sanggupkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan kami mohon Roh Kudus juga sanggupkan kami menang dari setiap pergumulan kita semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk janji-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami sambut berkat-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.